Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak kelas 11 IPA dan IPS yang menonton video ini diberikan kesehatan dan mudah-mudahan diberikan pemahaman, sukses di kemudian hari, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Limit fungsi itu berarti mendekati hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Kalau dalam bahasa Banjar itu parak atau nyaris, bisa juga tuh diartikannya. Nah, di bawah ini tabel bentuk tentu dan tak tentu. Maksud bentuk tak tentu itu angkanya bisa bernilai. Kemudian berupa tak hingga ya. Artinya dalam menghitungnya itu kita bisa dalam kalkulator itu hasilnya ada ya. Sedangkan yang tak tentu, bentuk tak tentu ini hasilnya itu tidak terdefinisi, tidak bisa kita hitung. Nah, misalkan contoh di sini limit 2x plus 4 dengan x mendekati 3. Sebelumnya untuk menyelesaikan limit fungsi ada 3 metode yang kita gunakan. Yang pertama substitusi langsung, maksudnya memasukkan nilai x. Misalkan di sini yang mendekati 3 kita masukkan ke fungsi 2x plus 4. Kemudian yang kedua itu adalah metode pemfaktoran, artinya dijabarkan. Yang ketiga adalah metode perkalian akar sekawan, itu kalau soalnya berbentuk akar. Contoh yang limit 2x plus 4 dengan x mendekati 3. Jadi ini kita bisa selesaikan dengan substitusi langsung. 2 kita masukkan nilai x nya atau kita ganti dengan 3 plus 4. 2 kali 3 6. 6 tambah 4 sama dengan 10. Artinya 10 ini merupakan angka yang terdefinisi. Nanti ada limit itu bentuk tentu dan tak tentu. Nanti ada tabelnya, saya tampilkan setelah ini. Jadi yang kita cari dalam limit fungsi aljabar ini adalah bentuk yang tentunya. Soal nomor 2. Contoh limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 dengan x mendekati 2. Nah, pertama kita menggunakan substitusi langsung, apakah hasilnya itu bentuk tentu atau tak tentu. Jadi kita langsung substitusi 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kurang 4 per 2 kurang 2. Ini 0 per 0. Ini tak tentu. Artinya tak tentu ini adalah tak terdefinisi. Kalkulator pun nggak sanggup kalau menghitung 0 per 0 ya. Jadi yang pertama tadi metode substitusi. Kemudian yang kedua kita gunakan pemfaktoran. Limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 dengan batas x mendekati 2. Nah, ini masih kita tulis tulisan limit di sini karena belum substitusi. Kalau dikaliin 0, kalau dijumlah min 4 berarti x plus 2 x min 2 per x kurang 2. Bisa kita coret. Baru kita substitusi. Kalau sudah disubstitusi nggak perlu lagi ditulis tulisan limit. 2 tambah 2 4. 4 itu adalah angka yang terdefinisi, artinya ini bentuk tentu. Nah, begitu ya. Dari 2 contoh ini mudah-mudahan anak-anak kelas 11 IPS dan IPA paham ya. Amin. Contoh yang ketiga, ini bentuk kuadrat
dan berbentuk akar. Di sini kita akan menggunakan metode kombinasi antara perkalian akar sekawan dan pemfaktoran. Di sini tulis limit x mendekati 2 x kuadrat kurang 4 x plus 7 kurang 3 dikalikan dengan akar sekawannya ya. Ini x tambah 7 operasinya negatif, maka di sini berubah menjadi positif karena ini merupakan perkalian akar sekawan. Ini kita kalikan limit x mendekati 2 tetap kurang 4 akar x plus 7 tambah 3. Sini kalikan, maka x plus 7 dalam bentuk kurung min 3 kali 3 jadi negatif 9. Terus limit mendekati 2. Sini kita faktorkan x min 2 x plus 2 x plus 7 tambah 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan. 7 dikurang 9 negatif 2. Nah, ini kita coret. Langsung kita substitusikan 2 tambah 2. Kemudian akar 2 tambah 7 tambah dengan 3. 4 dikali ini akar 9 tambah 3 berarti 4 dikali dengan 3 tambah 3 akar 9 kan 3 tambah 3 6 berarti hasilnya adalah 24. Nah itu begitu. Jadi ini perkalian akar sekawan namanya ya, perkalian akar sekawan, dan ini pemfaktoran. Jadi ada dua metode dalam menyelesaikan limit yang berupa pecahan yang terdiri A per B. Pembilangnya berupa bentuk kuadrat, penyebutnya berupa akar. Jadi kita menggunakan metode perkalian akar sekawan dan pemfaktoran. Mudah-mudahan tulisan saya dapat kalian baca ya, meskipun kualitas videonya agak rendah ya. Setelah ini akan ada video cara mengerjakan secara singkat. Terima kasih. Sebelumnya ada 3 metode ya. Yang pertama metode substitusi langsung atau memasukkan langsung, yang kedua metode pemfaktoran, yang ketiga perkalian akar sekawan. Nah yang keempat ini adalah cara terlarang, yaitu menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan materi selanjutnya, yaitu setelah limit fungsi aljabar, yaitu materi turunan. Cuman sekilas saya akan jelaskan materi turunan itu apa. Turunan itu disebut juga dengan diferensial ya. Itu misalkan x kalau diturunkan itu kan koefisiennya yang kamu lihat adalah 1. Kalau 2x kalau diturunkan itu adalah 2. Sedangkan kalau berupa pangkat x kuadrat kalau diturunkan jadi 2x pangkat 1. Jadi 2x nya ditulis. Kalau misalkan berupa konstanta misalkan 2. Kalau 2 diturunkan itu jadi 0. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Misalkan yang berupa pangkat lebih dari 2, misalkan 2x pangkat 3, itu tinggal dikali pangkat dikalikan dengan koefisien. 3 kali 2 6, berarti 6x, pangkatnya dikurang 1, berarti 3 kurang 1 berarti 2. Nah kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan menyelesaikan contoh yang nomor 3 yang tadi ya. Tadi cara yang sangat panjang ya. Kamu harus menguasai metode pemfaktoran, kemudian metode perkalian akar sekawan. Sekarang kamu harus menguasai metode turunan. Nah, sini ada x kuadrat ya. X kuadrat itu kalau kita turunkan itu jadi 2x. Nah, kemudian konsep perkalian akar sekawan itu masih ya. Ini kita taruh ke atas ini. Kita kurung kayak gini. X plus 7 tambah dengan 3 per ya. Yang kamu lihat di sini yang dalam akar yang berupa variabel, sini kan ada yang berupa variabel cuma x. Kalau diturunkan x itu jadinya di sini 1. Jadi tinggal kita substitusikan ya. Ini 2 kali 2 4 ya. Ini kita masukkan 2.
Kemudian di sini 2 tambah 7 per 9 tambah 3. Berarti 4 kali 6 sama dengan 20.